Nah, Mas Okta, apa ya kalau punya mungkin sifat yang serakah ataupun mungkin kemaruk begitu yang mungkin belum dihabiskan dalam masa pernikahan itu, ataukah memang sebelum-sebelumnya sebelum nikah itu mungkin orang ini tidak menggunakan kesempatan itu untuk membeli barang-barang yang mungkin sekiranya buat mereka adalah suatu keinginan ya, dan nantinya juga akan menjadi kebutuhan seperti itu. Apakah sebelum menikah mereka tidak memanfaatkan momen itu kah sehingga nanti pasca nikah jadi waktunya ya pas nikah itu tadi dimanfaatkan untuk beli barang-barang yang tidak penting, sekalipun juga mungkin ada rasa nggak enak juga ya dengan pasangan seperti itu, Mas. Itu kaitannya kalau istilah saya itu hubungannya dengan mental kaya dan mental miskin. Oke, maksudnya gimana Mas Okta? Ini nggak ada hubungannya dengan kekayaan ya, tapi mentalnya. Mental ya. Orang-orang mental kaya itu dia merasa cukup. Dia itu tepat guna. Dia menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau nggak perlu, enggak. Oke ya. Nah, orang yang mental miskin itu kebalikannya, dia selalu merasa kekurangan. Karena merasa kekurangan, mumpung ada kesempatan, wah dia memanfaatkan kesempatan itu, takut kurang. Oke, saya pakai analogi, pakai perumpamaan ya, begini. Mbak Vina pernah datang ke acara pernikahan yang buffet ya, prasmanan ya. Oke, di situ ada beberapa tipe orang. Satu adalah orang yang tipe mumpung. Mumpung ada ini, lu ambilin semua. Pernah ketemu orang kayak gitu? Oke ya. Nah, ada orang itu yang makan tuh secukupnya hanya untuk mengenyangkan perut saja, atau sekedar menghormati yang punya rumah, yang punya gawe. Oke. Nah, di situ sudah bisa dicek orang-orang yang ngambilnya banyak atau macam-macam begitu, bisa jadi sehari-harinya dia nggak menikmati itu. Oke, ya bisa jadi ya, masuk akal juga sih ya. Mas Okta ya. Misalnya anggap saja orang jarang makan steak, orang jarang makan kebab, misalnya mumpung udah banyak. Mumpung ada ya, oke. Ya, tapi kalau orang sudah sehari-harinya sudah menikmati itu, ya udahlah secukupnya aja. Oke, baik. Secukupnya. Nah, sama juga dengan penggunaan uang. Ada orang-orang yang di masa lalunya itu tercetaknya terinstalnya mental miskin. Mental miskin ini bisa dua hal. Satu, memang kondisinya miskin. Dia hanya bisa lihatnya temannya punya sepeda baru, lihat temannya punya tas baru, tapi dia nggak bisa untuk ikut bersenang-senang. Atau bisa jadi dia orang tuanya masa kecil lagi mungkin ini ya, masa kecil lagi. Orang tuanya cukup mampu, tapi orang tuanya nggak memberikan kesempatan anak untuk menikmati merasa cukup. Selalu ditekan, selalu dipotong, selalu nggak boleh, selalu ada macam-macam. Nah, sehingga ini ibaratnya itu, ini kebutuhan ya, ini kebutuhan. Jadi ketika ada momen untuk muncul, tadi ibaratnya kalau apa tadi itu prasmanan tadi makannya banyak. Nah, tinggal nunggu, ini sudah bom waktu, kapan ini akan meledak begitu. Nah, bisa juga loh meledaknya saat menikah misalnya, kan sudah bebas gitu. Bisa jadi ketika dia kerja, dia punya duit tapi masih tinggal dengan orang tuanya, masih ditahan nggak boleh gini, nggak boleh gitu, bisa. Nah, mumpung ini sudah menikah sama pasangan boleh, udah. Nah, keterusan begitu. Oke, jadi faktornya di sini bisa jadi mental kaya dan juga mental miskin, begitu ya, Mas Okta ya. Ada beberapa faktor, dua faktor yang memang bisa dilihat seperti itu ya. Ya mungkin ketika tahu pasangannya suka nih beli barang yang tidak penting begitu, sahabat Sonora. Nah, ketika punya pasangan yang seperti itu, ini enaknya gimana, Mas Okta? Apakah memang membatasikah? Dalam artian melarangkah kalau misalkan punya pasangan yang suka beli barang yang tidak penting gitu, atau bagaimana harusnya? Apakah menyuruh mereka untuk lebih bijak lagi begitu untuk mengeluarkan duitnya sebelum membeli barang yang tidak penting gitu, Mas Okta? Satu, yang pertama itu kesepakatan dulu tentang kebutuhan dasar di rumah. Apa aja ini? Oke. Misalnya bayar cicilan rumah, cicilan mobil dan sebagainya begitu ya. Oke. Terus berikutnya tabungan, tabungan investasi, oke. Nah, jika itu semua sudah tercover, kebutuhan dasar sudah tercover, masih ada sisa lebih, boleh loh ini disepakati, oke. Ibaratnya itu dana bersenang-senang. Sekarang itu apa? Dana kenakalan.
Jadi ada dana darurat, ada dana yang memang khusus untuk ya mungkin untuk keinginan gitu ya Mas Okta ya. Betul, betul. Oke. Sehingga akhirnya dana itu untuk menghadiahi diri kita. Reward mungkin ya. Oh, untuk reward Betul, kita. Oke. betul. Nah, karena ini sifatnya reward, ini nggak harus urgent, nggak harus butuh. Nah, ya sudah, habis-habisin saja. Mau disebar-sebar pinggir jalan pun boleh, pas kasarnya gitu. Oke.